ada salah satu lagu yang saya ciptakan. Jadi judulnya itu Ojo Dibid'ahkan. Mungkin pernah dengar ini ya, terutama orang yang sering main YouTube atau TikTok ya. Mungkin tahu ya, ada lagu namanya Ojo Dibid'ahkan. Kalau itu saja yang kita bahas itu justru pertengkaran jadi yang ada. Karena kata orang bijak, kata ulama kita, memperingati Maulid itu kalau berbicara hadis sahih itu banyak peringatan Maulid dan hadis sahih. Tapi apa kata ulama kita? Memperingati Maulid itu tidak dibutuhkan hadis sahih sebenarnya, yang kita butuhkan adalah hati yang sahih. Jadi sekarang ibu-ibu kalau ditanya, ketika anaknya lahir misal tanggal 1 Januari, setiap tanggal 1 Januari ibu-ibu mengadakan ulang tahun anaknya. Kira-kira kalau ada orang nanya apa dalil ibu ulang tahun anaknya, apa jawaban ibu? Bu, kalau ibu merayakan ulang tahun anaknya ibu, lalu ada orang nanya apa dalilnya ibu ulang tahun anaknya, jawabannya apa bu? Jawabannya apa? Saya tidak butuh dalil, ini bentuk sayang. Benar tidak bu? Pasti siapapun yang merayakan ulang tahun anaknya, ketika ditanya apa dalilnya ulang tahun anak, saya tidak butuh dalil, yang penting saya sayang sama dia, saya menyenangkan dia, katanya. Kata orang tua. Padahal mohon maaf, kadang-kadang anak yang kita sayang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak yang kita berkorban harta bahkan nyawa, belum tentu menyelamatkan kita dari neraka. Anak yang kita luar biasa sayangi dia, belum tentu dia balas besar sayang kita seperti dia. Tetapi yang kita mohon maaf, ingat ulang tahunnya, ingat hari lahirnya ini, manusia yang sudah pasti bisa menyelamatkan kita dari neraka. Nah, berarti ngomong-ngomong peringatan Maulid, ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tadi saya waktu mau ke sini, tiba-tiba ada penutupan jalan. Disuruh putar balik. Jadi santri yang ngantar bilang apa? Izin Pak, saya mau ke Sunset Land. Dia bilang, ini kenapa Sunset Land? Kamu bilang, yang bilang kan acaranya di depan Sunset Land. Apa kata dinas perhubungan? Putar balik lewat Skarbela. Lalu dia keluarkan HP dia yang bilang nama petugasnya. Bukan, saya tidak mau ke Sunset Land, saya ke BTN Lingkar Perni ada peringatan Maulid. Ya pokoknya putar balik dah katanya. Hanya yang telepon ini Pak Ustaz Khairazi, Ustaz jadi tutup jalan ini. Bisa tak peluru yang keluar jemput yang pakai motor? Di mana peluru ditanya? Yang di depan Madrasah Sanawiyah 3. Apa kata beliau? Kejauhan kalau saya jemput, dia bilang. Yang aja dari rumah ke sini tidak jauh. Masa peluru mau jemput kita ke MTS 2 ini jauh karena mohon maaf jalannya ditutup. Akhirnya beliau keluar. Ustaz ini sama ini Pak siapa namanya? Pak Saiful Fahmi luar biasa. Ini kayaknya mohon maaf ini. Mohon maaf ini bukan skenario kita. Tapi ini skenario-nya Allah. Begitu jalannya ditutup, yang disuruh balik karena kalau balik perlu balik lagi ke Jepang ke Skarbela kan kejauhan. Akhirnya dia telepon ini Pak Ustaz Khairazi datang dia sama Pak Saiful Fahmi. Begitu Pak Saiful Fahmi datang dia bilang udah maju aja tuan guru katanya. Enggak biar ditutup, enggak sekarang dia dibuka katanya. Begitu dia maju benar portal itu dibuka. Tadi adalah kita beralasan ini tidak dibuka-buka. Murid yang bilang sama Pak Saiful Fahmi, nah sudah nih Amulik zaman Nabi Umar bin Khattab sudah yang bilang tepuk tangan Pak Saiful Fahmi.
Karena terkadang mohon maaf bapak ibu-ibu, dakwah itu butuh preman. Dakwah itu mohon maaf butuh orang yang ganas. Namun pada kita pada bohong atau ada istighfar doang, kurang ke dakwah. Disuruh putar balik, kita ada yang kebohong. Begitu Pak Saiful Fahmi datang kok juga portal ini. Wallahu a'lam apa dia ngomong Pak Saiful Fahmi dia tidak tahu. Seperti yang bilang tadi, ini bukan skenario kita, tapi ini skenario Allah. Jadi kalau di tempat ini ada namanya Pak Saiful Fahmi yang bisa buka portal yang ditutup sama dinas perhubungan, dulu di zaman Nabi ada namanya Khalid bin Walid yang julukannya Saifullah. Kalau Khalid bin Walid itu julukannya Saifullah, bukannya Allah. Di BTN di Karborne punya itu Saiful Fahmi ya. Yang bisa kasih saham ya. Itu makanya yang nggak jadi terlambat ya. Kalau harus muter tadi walau alam mungkin jam 9 belum tentu sampai di sini ya. Nah kemudian selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu ya. Tadi yang nanya kalau kita ulang tahun anak kita itu kita pasti bilang tidak butuh dalil, tidak punya alasan, yang penting saya sayang. Apalagi baginda Nabi. Karena apa? Baginda Nabi itu sayangnya sama kita itu lebih dari sayangnya orang tua ke anaknya. Kalau orang tua sayang ke anaknya, kadang-kadang kalau orang tua itu jengkel, dia bisa bentak anaknya. Kadang-kadang orang tua itu kalau keterlaluan anaknya, dia jewer anaknya. Tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita sering, mohon maaf, lalaikan sunnah-sunnahnya, walaupun kita sering lupakan beliau, walaupun kita jauh dari ajarannya, tidak satu kali pun kita luput dari doanya. Pernah suatu ketika nih bapak-bapak ibu-ibu ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu nangis, yang nangisnya itu dahsyat. Yang nangisnya tidak seperti tangis-tangis biasanya. Kalau beliau nangis, doakan kita, beliau nangis dalam sujud itu tiap hari. Baginda Nabi kekasih Allah, orang paling mulia, sering nangis neteskan air mata karena nginget kita umat yang hina. Sekarang pertanyaan saya, pernah enggak kita nangis karena mengingat baginda Nabi besar Muhammad SAW? Coba jujur bapak-bapak ibu-ibu, ada enggak di antara kita ini yang pernah nangis karena mengingat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Coba ke tangan. Pernah enggak ada di antara kita ini yang nangis ketika berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Pernah enggak? Pernah ya? Tetapi tidak setiap saat, tetapi tidak setiap hari. Padahal mohon maaf kita orang hina, air mata kita ini hina. Tetapi bagi Nabi besar Muhammad SAW, tiap hari, tiap malam, air mata mulia itu netes karena mengingat kita. Air mata mulia itu netes karena doakan kita. Air mata mulia itu netes karena kasihan kepada kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang azizun, berat rasanya, anittum, penderitaan kalian. Jadi Nabi merasakan penderitaan kita dan berat rasanya bagi Nabi.
merasakan penderitaan kita. Kita nggak pernah menderita gara-gara Nabi. Jangankan mau menderita, nangis saja mungkin kita jarang. Mungkin ada orang nggak pernah. Tapi baginda Nabi, suatu ketika nih bapak-bapak, ibu-ibu, nangisnya itu tidak seperti biasa. Saking dasarnya tangis Nabi, karena Nabi ini orang mulia, kekasih Allah. Ketika Nabi nangis dengan dahsyat, Masya Allah, aras bergetar. Gara-gara tangis Nabi, arasnya Allah bergetar. Ketika aras bergetar, Allah panggil Jibril. Jibril, sampaikan sama Muhammad, hentikan tangisnya, karena tangisnya telah menggetarkan aras. Turunlah malaikat Jibril bertemu Nabi. Muhammad, ada salam dari Allah, hentikan tangismu. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tahu nggak yang menyebabkan saya nangis? Jibril. Kata baginda Nabi. Jibril bilang apa? Saya tidak tahu. Yang buat saya nangis itu Jibril, karena saya teringat perkataan saudara saya Isa alaihi salam. Jadi baginda Nabi nangis benar-benar nangis, dahsyat tangisnya itu gara-gara baca satu ayat dalam surat Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa? A'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu yang menyuruh orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu itu dua-duanya jadi Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Isa? Maha suci Engkau ya Allah. Tidak akan saya mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Kalau saya yang mengatakan itu ya Allah, maka Engkau pasti lebih mengetahuinya. Karena Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Namun jika karena perbuatan mereka menjadikan saya dan ibu saya Tuhan, in tu'azibuhum fa innahum ibad. Kalau engkau mau azab dia, kata Isa, kata Nabi Muhammad, itu yang bikin tangisnya dahsyat. Kalau engkau pingin azab orang yang jadikan saya Tuhan dan ibu saya itu ya Allah, silakan, wong dia hambamu. Ini yang bikin saya nangis. Nabi Isa dan ibunya sampai dijadikan Tuhan, tapi ketika Allah mau azab umatnya, dia berlepas tangan. Nabi Isa bilang apa? In tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau azab dia ya Allah, azab saja, wong dia hamba. Kalau saya Jibril, saya tidak mau. Saya akan hentikan tangis saya, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, jika ada jaminan dari Allah tidak ada satupun umat saya yang masuk neraka. Ada enggak orang yang sayang kayak gini sama kita, Bapak Ibu? Enggak ada. Orang yang rela menderita, orang yang sering nangis gara-gara kita. Kalau kita enggak pernah nangis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faqat minhum budurun misla husni kama ra'ayna hadu ya wajah sururi ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang membuat baginda Nabi senang. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan umat beliau yang membuat beliau bangga, sehingga kita ini akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq lil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.